Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Tujuan hidup jangka panjang yang harus dimiliki manusia yang kedua adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Ketika kita berbicara soal kematian, maka tentu pembicaraan kita adalah tentang sesuatu yang pasti. Karena tidak ada sesuatu apapun yang pasti di dunia ini melainkan kematian. Yang suka tidak suka, siap tidak siap, suatu saat pasti akan kita hadapi. Ketika kita ditanya, apakah kita siap untuk menghadapi kematian, maka tentu seolah lisan kita nekat berucap, kenapa tidak siap, kenapa mesti takut? Padahal dalam hati yang paling dalam, seandainya kita ditanya, apakah kita siap menghadapi kematian? Tentu jawabannya adalah belum. Maka kematian sesungguhnya bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang harus kita persiapkan bekal yang cukup untuk bisa menghadapinya. Lantas kenapa seseorang takut mati? Maka kemungkinan jawabannya adalah 3. Yang pertama, orang takut mati karena merasa bahwa amalnya sangat sedikit. Sehingga kalaulah dibandingkan antara dosa dengan amal, ia merasa bahwa amalnya tentu masih dikalahkan oleh dosanya. Yang kedua, kenapa orang takut mati? Karena ia merasa bahwa dosa maksiat yang telah dia lakukan kepada Allah itu jauh lebih besar mengalahkan amal ibadah yang telah dia lakukan. Dan yang ketiga, kenapa orang takut mati? Karena melalui informasi hadis-hadis Rasul pernah menegaskan bahwa sakitnya mati itu tak obahnya kambing yang masih hidup kemudian dikulitin. Bahkan sakitnya lebih daripada itu. Bahkan dalam satu hadis lain Rasul mengkiaskan bahwa sakitnya rasa mati itu bagaikan ketika tubuh dan jasad kita ini dalam keadaan hidup disayat-sayat dengan 250 kali sayatan pedang tajam, bahkan lebih. Maka apa solusinya? Ketika kita takut mati dengan alasan ibadah masih sedikit, maka tentu solusinya perbanyak amal. Allah berjanji bahwa setiap amal yang kita lakukan, Allah akan lipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Bahkan dengan lipat ganda yang tiada terhingga jumlahnya. Dan kalaupun kita takut mati karena merasa bahwa dosa kita lebih banyak ketimbang amal, maka tentu kita yakin bahwa Allah itu Maha Ghafur, Maha Pengampun. Allah itu Maha Pemaaf. Yang yakinlah bahwa setiap manusia memohon maaf, meminta ampun kepada Allah, taubat dengan taubatan nasuha, maka Allah pasti akan memaafkan dosa kita dan menerima taubat yang kita pinta kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Maka kalaulah persoalan mendapatkan manisnya ibadah kepada Allah bisa dilakukan dengan menjadikan ibadah itu sebagai kebutuhan hidup manusia, maka yang kedua untuk mendapatkan kematian yang husnul khotimah adalah memperbaiki kualitas kehidupan kita kepada sesama manusia, atau yang sering juga kita sebut dengan istilah hablum minan nas, yang kadangkala ketika kita sakit, apakah orang akan datang menjenguk kita untuk melihat atau sekedar mendoakan? Maka tentu inilah adalah ukuran kita hidup bertetangga, hidup bermasyarakat. Ingatlah bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa mendatangkan manfaat bagi manusia yang lainnya. Kita memohon kepada Allah agar kiranya kita bisa mendapatkan kematian yang husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan nyaman, dan mati dalam keadaan mudah. Bahkan ketika menjelang detik-detik kematiannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun yang kiranya adalah seorang hamba pilihan, ternyata takut juga dengan kematian tersebut. Maka dalam doa dan munajatnya, Rasul selalu meminta kepada Allah, Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah.
Semoga kiranya kita terjauh dari kematian yang su'ul khotimah, mati dengan membawa dosa, mati menjadi fitnah bagi orang lain, bahkan kematian kita mendatangkan dosa bagi orang yang ada di sekeliling kita. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Kompas TV, dimanapun Anda berada. Maka kematian karena adalah sesuatu yang sangat pasti, maka tentu kita harus mempersiapkan bekal yang sangat banyak. Kalau selama ini mungkin ibadah kita hanya sekedar melepaskan kewajiban saja, salat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain sebagainya, maka mulai hari ini dan ke depan, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas pengabdian kita kepada Allah. Ya kualitas salat, ya kualitas puasa, ya kualitas doa, kualitas zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita memang betul-betul siap dan punya bekal yang cukup untuk menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dengan itu semua kita bisa mendapatkan kematian yang husnul khotimah tersebut.